Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kemudahan, kenikmatan, dan kesehatan yang dengan kesehatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi Al-Ghifari. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi sejarah peradaban Islam yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke Jazirah Arab, sini saya akan menjelaskan tentang negara-negara yang di sekitar Jazirah Arab pada masa ini. Di sekitar Jazirah Arab terdapat dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Persia adalah negara yang penuh dengan khayalan atau khurafat dan keagamaan dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah ada paham Zoroaster, yaitu mereka yang menyembah api gitu. Nah, Zoroaster ini lebih banyak dianut oleh kaum penguasa. Nah, di antara ajaran-ajarannya yaitu mereka menghalalkan perkawinan antara seseorang dengan ibunya dan atau antara anak perempuannya dan atau bisa juga dengan saudaranya. Nah, itu mungkin beberapa ajaran yang ada di Persia. Ada juga di Persia Mazdakiyah. Nah, ajaran Mazdakiyah ini menurut Imam Syahrustani didasarkan pada filsafat lain, yaitu menghalalkan wanita, memperbolehkan harta, dan menjadikan manusia sebagai serikat, seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api, dan rumput. Ajaran ini sangat disambut oleh pengumbar hawa nafsu. Nah, yang kedua ada Romawi. Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialismenya. Negara ini terlibat pertentangan antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di pihak yang lainnya. Pertentangan agama. Negara ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan pertualangan untuk mengembangkan agama Kristen. Nanti untuk mengembangkan agama Kristennya menggunakan kekuatan militer dan ambisi kolonialisme. Nah, dan mempermainkan agama Kristen itu dengan sesukanya, gitu. Mempermainkan dengan hawa nafsunya yang serakah. Contohnya kebejatan moral yang terjadi di Romawi yaitu pemerasan ekonomi yang telah melebar ke seluruh penjuru wilayah negeri ya. Akibatnya dari melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Itu merupakan beberapa kebejatan moral yang terjadi di kaum bangsa Romawi. Dan yang ketiga yaitu Yunani. Negara ini sama dengan Persia, yaitu banyaknya khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak memberikan manfaat apapun kepadanya. Dan demikian pula yang keempat yaitu India. Tadi disepakati oleh para sejarah bahwa negara ini sedang berada pada puncaknya dari kebejatan dari segi agama, akhlak ataupun sosial. Nah, masa tersebut diawali dari abad ke-6 Masehi. India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Nah, itu merupakan keempat bangsa di sekitaran Jazirah Arab yang notabene semuanya ada pada moral-moral di bangsa tersebut
pada kurang baik gitu ya, bejat gitu ya, kebejatan dalam moral gitu ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari 4 bangsa yang ada di sekitar Arab. Nah selanjutnya Ihwafillah, apakah yang menjadi penyebab kemelosotan, keguncangan, dan kenestapaan pada umat-umat tersebut? Yang paling utama yaitu peradaban dan kebudayaan. Peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik. Peradaban dan kebudayaan di bangsa itu gitu ya, yang mendasarkan pada nilai-nilai materialistik semata, tanpa adanya nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Seperti halnya peradaban berikut, segala implikasi dan penampilannya tidak lain hanyalah merupakan sarana dan instrumen. Jika pemegang sarana tersebut tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang benar, maka peradaban di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Nah, itu merupakan pelajaran berharga bagi kita ya, khususnya untuk merubah suatu peradaban ya. Jadi jika peradaban tersebut dipegang oleh orang-orang yang pemikiran dan nilai moralnya yang tidak benar, maka kedepannya akan ada kesengsaraan dan kehancuran. Tetapi jika pemegangnya memiliki pemikiran yang benar yang hanya bisa diperoleh melalui wahyu ilahi, seluruh nilai peradaban kebudayaan akan menjadi sarana yang baik bagi kebudayaan yang penuh bahagia dan rahmat di segala penjuru. Nah, Ihwafillah, kita mulai masuk ke karakteristik atau kondisi jazirah Arab pra-Islam. Bangsa Arab hidup dengan tenang ya. Dulu itu hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan seperti bangsa-bangsa yang lainnya, atau bangsa-bangsa yang diantara bangsa Persia, Romawi, Yunani dan India. Nah, bangsa Arab merupakan bangsa yang hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan yang tadi disebutkan pertama. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban Persia yang dimiliki Persia itu memungkinkan Persia itu mungkin untuk mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan ya, karena kemewahannya gitu. Nah, dan keserbabolehan dalam ajarannya dan kebanyakan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga bangsa Arab juga tidak memiliki kekuatan militer seperti Romawi yang mendorong mereka untuk melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga, dan dengan kemegahan itu ya, kemewahan itu menjadikan mereka lalai gitu ya, menjadikan mereka membuat keserakahan itu dalam diri mereka gitu, mengikuti hawa nafsunya. Dan juga Yunani yang banyak kurofat, mitos-mitos. Nah, bangsa Arab jauh dari itu. Karakteristik mereka seperti bahan baku seperti masih polos lah, masih belum tercampur dengan bahan-bahan yang lain gitu, belum terkontaminasi oleh bahan-bahan yang lain. Maka bangsa Arab masih menampakkan fitrahnya sebagai manusia, sebagai kecenderungan manusia yang sehat dan kuat ya. Nah, itu karakteristik bangsa Arab. Dan kemanusiaannya yang sangat mulia ya, seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri dan kesucian. Nah, itu merupakan karakteristik bangsa Arab waktu pra-Islam karakteristiknya. Nah, yang kurang dalam di bangsa Arab itu yaitu ilmu pengetahuannya. Nah, kan ini pra-Islam itu sebelum turunnya Rasulullah SAW, sebelum diutusnya Rasulullah menjadi Rasul ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nah, makanya di bangsa Arab kurang dengan pengetahuannya gitu, makrifatnya, ilmunya gitu, yang akan menunjukkan kepada ke arah jalan yang benar itu ya, ke jalan yang ke jalan yang benar dan lurus itu ya.
Nah, belum adanya Rasulullah itu merupakan zaman-zaman jahiliyah gitu ya. Nah, di situ. Selanjutnya ada kayak misalnya adat-adat di bangsa Arab seperti membunuh anak gitu ya, dengan dalih kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan gitu ya, padahal itu memubazirkan harta gitu ya, dan membangkitkan peperangan di antara kabilah-kabilah yang ada di Arab itu, dan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan gitu ya, yang diinginkan itu harga diri dan kepahlawanan ya, bukan kayak jihad fisabilillah gitu ya, karena ingin surga dan lain-lain gitu. Nah, kondisi itu diungkapkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 gitu ya. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Nah, maksudnya sebelum ada Rasulullah, kaum itu merupakan Jazirah Arab itu kaum sesat ya, karena jahiliyahnya semua ajaran-ajarannya hampir ya sama itu ya, ada berhala, mungkin penyembahan kepada berhala, syirku billah gitu ya. Dan ada juga ya yang tadi seperti peperangan karena didasari oleh harga diri dan kepahlawanan, bukan karena untuk jihad fisabilillah gitu kan. Nah, itu merupakan karakteristik Jazirah Arab ya sebelum pra-Islam. Nah, ada juga di samping itu Jazirah Arab juga secara geografis ya, terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan. Jadi geografis bangsa Arab di saat itu panas gersang ya, dihimpit oleh dua negara adidaya, panas gersang itu. Nah, bila dikatakan oleh Ustadz Muhammad Mubarak ya, akan diketahui betapa Jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban Barat yang materialistik dan telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh gitu ya. Gitu. Dan kedua adalah peradaban spiritual penuh dengan khayalan gitu ya, penuh dengan khayalan di ujung timur, seperti umat yang hidup di India, Cina dan sekitarnya. Nah, bangsa Arab dihimpit oleh dua peradaban tuh ya. Peradaban satu Barat, yaitu yang mengedepankan materialistiknya, dan yang kedua peradaban Timur yang mengedepankan hayalannya seperti bangsa India, Cina dan sekitarnya. Nah, setelah kita ketahui bahwa Jazirah Arab dijadikan Allah menjadi negara atau bangsa yang diturunkannya agama atau diturunkannya Islam di situ, dan sekaligus diutusnya oleh Allah Rasulullah untuk mengemban dakwahnya, dakwah di bangsa itu, untuk mengubah minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya iman Islam yang menerang. Nah, Rasulullah itu Allah menjadikan Rasulullah seorang ummi, yaitu seorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak terpelajar, tidak bisa menulis. Nah, itu merupakan itu agar itu ada hikmah tersendiri, yaitu agar umat-umat di waktu itu tidak ragu gitu terhadap Rasulullah, bahwa beliau memang mendapat wahyu dari Allah itu langsung, dan hanya tidak terpelajar itu. Dia dikhawatirkan ada keraguan kalau misalnya Rasulullah SAW itu seorang terpelajar gitu ya, seorang yang pandai bergaul dengan kitab-kitab gitu, sejarah umat terdahulu juga, dan semua peradaban negara di sekitarnya gitu. Dikhawatirkan pula
ada timbul keraguan di dada manusia gitu, manakala ketika melihat munculnya dakwah Islamiyah antara umat yang memiliki peradaban, budaya dan sejarah seperti negara Persia, Yunani atau Romawi. Hal itu karena yang ragu dan menolak mungkin akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban yang unik dan fundamentalnya sempurna. Allah juga jelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikannya dan menunjukkan mereka, dan mereka diajarkan kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah itu ya, kondisi Jazirah Arab pra-Islam adalah mereka sesungguh termasuk ke dalam kesesatan yang nyata, itu sesat. Nah makanya ketika diturunkan oleh Allah Rasulullah seorang ummi dan sekitar bahasa Arab juga seorang yang tidak bisa membaca dan tulis, seorang ummi juga gitu. Makanya Rasulullah mengubah seluruh tatanan hidup ya di bangsa Arab ya, setelah itu. Nah Allah menghendaki Rasulnya seorang ummi, dan kaum di mana Rasul itu diutus juga kaum secara mayoritas ummi, agar mukjizat kenabian dan syariat Islamiyah menjadi jelas di dalam pikiran. Tidak ada pembaruan di antara dakwah Islam dan dengan dakwah manusia yang lainnya. Ini sebagaimana tampak jelas merupakan rahmat yang besar bagi hambanya. Nah, setelah beberapa banyak yang tadi saya ceritakan ya, ada beberapa hikmah gitu yang dapat kita ambil ya. Sebagaimana telah diketahui, Allah menjadikan Baitul Haram atau Mekah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan rumah yang pertama kali dibangun manusia untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Allah juga telah menjadikan dakwah bapak para nabi Ibrahim alaihissalam di lembah tersebut ya. Semua itu merupakan pelajiman kesempurnaan. Jika lembah yang diberkahi ini menjadi tempat kelahirnya dakwah Islam yang notabene adalah milah Ibrahim dan menjadi tempat diutusnya dan lahirnya pamungkas para nabi gitu ya. Bagaimana tidak, sedangkan dia termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah secara geografis Jazirah Arab sangat kondusif untuk mengemban tugas dakwah seperti ini, karena Jazirah Arab terletak seperti telah kami sebutkan ya, di bagian tengah umat-umat yang ada di sekitarnya. Posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran dakwah Islam ke semua bangsa dan negara di sekitarnya berjalan gampang dan lancar. Bila kita perhatikan kembali sejarah dakwah Islam pada permulaan Islam dan pada masa pemerintahan para khalifah ya, yang terpimpin, niscaya kita akan mengakui kebenaran hal ini. Gitu ya. Dari segi geografis Jazirah Arab cocok untuk kondusif untuk mengemban tugas dakwah yang Allah tugaskan kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah sudah menjadi kebijaksanaan Allah ya untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam, bahasa Arab sebagai bahasa dakwah yang Rasulullah gunakan ya di Arab itu. Makanya sebagai bahasa dakwah Islam dan menjadi media langsung untuk menerjemahkan kalamullah. Dan penyampaiannya kepada kita, jika kita kaji karakteristik semua bahasa gitu, lalu dibandingkan dengan antara yang satu dengan yang lainnya, niscaya akan kita temukan bahwa bahasa Arab banyak memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Bahasa Arab memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Karena itu sudah sepatutnya jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama
bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah rahimakumullah, itu merupakan 3 hikmah yang dapat saya sampaikan gitu ya. Dan mungkin dari awal sampai akhir saya mohon maaf bila ada kesalahan gitu ya, dari pengucapan, dari perkataan gitu ya, yang tidak berkenan gitu ya. Nah, sebagai akhir kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.